Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, Mimin di sini dan ini adalah alur cerita film Cicada 331. Oke, kita langsung saja mulai videonya. Simsalabim, dodoli dodoli pre. Di awal film ditampilkan sedikit adegan yang mana adegan ini merupakan flashback dari adegan akhir dari film ini. Pria ini bernama Corner. Ia merupakan salah seorang hacker dengan skill yang luar biasa dan cukup memukau. Di sini dia mengalami sedikit masalah dengan salah seorang kliennya. Yang mana si kliennya ini tidak mau membayar uang seperti sebagaimana seharusnya. Akibatnya si Corner ini dengan tinjunya memukuli pria tersebut hingga babak belur. Oh iya, for your information nih, si Corner ini memiliki kemampuan yang luar biasa, di mana ia mampu menjalankan 300% dari otaknya. Hal tersebut membuatnya memiliki kemampuan telepati yang mampu membaca masa lalu. Sepulangnya dari tempat kerja, ia memutuskan untuk meretas kliennya yang tadi. Di sini, Corner mencoba membuka akses ke komputer korbannya menggunakan sebuah malware yang ia kirim melalui email. Nah, dengan begini, dia mampu mengakses komputer si korban. Setelah itu, ia pun menyedot habis Bitcoin yang dimiliki si korban tersebut. Peretasan Bitcoin tadi rupanya belum membuatnya puas. Dia pun kemudian mengakses beberapa komputer milik korban lainnya. Nah, di sini Corner menemukan sebuah file yang bernama Cicada 331. Yang mana file tersebut merupakan sebuah pancingan atau jebakan dari hacker lain yang ada di dark web. Corner yang kesal karena dirinya telah diremehkan oleh hacker lain. Kemudian Corner pun secara tidak sengaja menjatuhkan minumannya yang membuat komputer miliknya menjadi rusak. Lalu pada pagi harinya si Corner ini mendapati sebuah tagihan apartemen yang terpampang di depan pintunya. Dan di sini si pemilik kontrakan mencoba menagih uang tersebut. Beruntungnya si pemilik apartemen ini mengerti dengan keadaan si Corner yang sangat miskin. Lalu mengizinkan Corner untuk mencari sedikit uang guna membayar kontrakannya tersebut. Nah, di sini Corner sengaja menemani tetangga bocilnya yang bernama Sophia untuk melakukan pendekatan dengan seorang gadis penunggu perpustakaan yang bernama Gwen. Dan Gwen yang cantik ini juga tahu mengenai seluk-beluk dark web serta Cicada 331 yang merupakan sebuah organisasi yang memiliki visi misi untuk mengubah dunia, atau juga bisa disebut dengan panggilan Illuminati. Kemudian setelah dirasa cukup, Corner pun pergi menemui sahabatnya untuk menyambung hubungan silaturahmi. Dan sahabatnya ini bernama Avi. Sepulangnya dari sana, Corner pun mendapati bahwa kontrakan miliknya telah ditutup oleh si pemilik apartemen. Dan karena Corner belum memiliki uang yang cukup, Corner pun dengan terpaksa harus pergi dari sana. Di sini, Corner berencana meminjam komputer milik Sophia untuk mencairkan uang hasil hacking Bitcoinnya yang semalam. Namun tiba-tiba komputer milik Sophia tersebut menjadi rusak dan Corner yang baik hati pun berencana memperbaikinya. Namun sialnya, si ibu Sophia itu mengetahui hal tersebut, lalu mengira bahwa si Corner ini hendak mencuri komputernya. Ibu Sophia pun mengusir Corner untuk pergi dari rumahnya ini. Sesampainya di luar pintu, si Corner telah ditunggu oleh sekelompok agen yang hendak menangkapnya. Rupanya, para agen tersebut juga ingin menangkap orang di balik organisasi bernama Cicada tadi. Untuk itu, mereka merekrut Corner untuk membantu melacak posisi serta menangkap bos Cicada 331. Dengan imbalan uang sebanyak 5 juta US dollar. Corner yang saat ini sedang butuh duit tentu menerimanya dengan senang hati. Namun di sisi lain, Corner juga khawatir mengingat Cicada 331 ini merupakan kelompok hacker yang cukup ditakuti oleh mayoritas hacker di seluruh dunia. Nah, untuk itu Corner meminta bantuan kepada sahabatnya yaitu Evie untuk membantunya dalam menyelesaikan misi ini di sini. Di sini, Corner bersama Gwen mencoba untuk memecahkan kode yang terdapat di dalam sebuah gambar yang dikirim oleh Cicada 331. Ternyata kode tersebut mengarahkan Corner menuju ke sebuah link di situs dark web. Namun di sela-sela pencarian kode, Corner dikagetkan dengan kemunculan sesosok pria bertopeng kepala rusa. Yang mana orang bertopeng tersebut merupakan salah seorang anggota Illuminati.
yang mengawasi gerak-gerik para hacker. Di sini, Gwen menemukan sebuah koordinat yang diberikan oleh Cicada. Melihat hal itu, Gwen dan Connor pun segera bergegas menuju koordinat tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, Connor dan Gwen tampak sedang dibuntuti oleh seorang yang tidak dikenal, yang mana orang tersebut tidak lain merupakan seorang anggota Illuminati. Lalu pada akhirnya mereka pun sampai pada suatu tempat di mana koordinat tersebut mengarah dengan teka-teki yang diberikan oleh Cicada. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah gambar kupu-kupu dengan kode QR yang ada di bawahnya. Kode QR tersebut tidak dapat langsung di-scan, melainkan harus terlebih dahulu dibalik. Dari sini, Connor dan Gwen pun mendapati sebuah petunjuk gambar yang selanjutnya. Kemudian, Connor mengajak temannya yang bernama Evie untuk menerjemahkan apa maksud dari gambar Cicada tersebut. Setelah melalui beberapa penelitian, akhirnya ia mampu menerjemahkan hasil dari gambar tersebut, yang mana dalam gambar tersebut terdapat sebuah kode. Namun kali ini, Connor harus membuka gambar tersebut ke dalam bentuk kode heksa. Nah, setelah itu, barulah muncul gambar atau petunjuk yang selanjutnya. Namun di sini, Evie memperingatkan Connor untuk segera menghentikan misinya ini. Menurutnya, hal ini akan membahayakan nyawanya nanti. Connor yang ambisius pun enggan mendengarkan perkataan temannya itu. Lalu keesokan harinya, mereka pun mencoba mencari petunjuk selanjutnya di sebuah perpustakaan. Walau mendapatkan sedikit gangguan, tapi pada akhirnya mereka mampu mendapatkan gambar dari sebuah buku yang mereka cari. Namun di sela-sela perdebatan, mereka secara tiba-tiba disergap oleh sekelompok Illuminati, yang kemudian para Illuminati tersebut membawa mereka ke sebuah hutan. Para Illuminati ini berniat hendak membunuh Gwen, Connor, dan juga Evie. Tapi untungnya para polisi yang sebelumnya telah membuntuti mereka pun datang dan menyelamatkan Connor dan juga kawan-kawan. Setelah itu, teka-teki demi teka-teki pun berhasil Connor pecahkan. Hingga pada suatu hari, Connor menyadari bahwa Cicada 331 tersebut ingin melihat skill hacking yang dimiliki oleh Connor. Menyadari hal tersebut, Connor lalu menunjukkan kebolehannya dalam hal hacking dengan mematikan lampu sekota. Hingga pada akhirnya, Cicada 331 ini mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Connor, lalu mengundangnya dalam sebuah acara pertemuan yang sangat rahasia. Connor yang senang pun memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya. Pada awalnya, Connor tidak berencana menyeret teman-temannya ke dalam misi kali ini, karena menurutnya yang satu ini cukup berbahaya. Hingga pada akhirnya, Gwen dan Evie yang tidak menyetujui hal tersebut pun membantah lalu masuk ke dalam tim. Kemudian mereka bertiga mulai menjalankan misinya. Di sini, Connor dan Gwen berhasil masuk ke dalam acara tersebut, namun tidak untuk Evie. Itu dikarenakan karena Evie tidak termasuk ke dalam daftar tamu undangan. Oleh karena itu, dengan terpaksa Evie harus menyelesaikan misinya dari luar. Setelah masuk, Connor pun mendapati bahwa penghibur yang ada di acara ini merupakan semua hologram. Hal itu pun membuat Connor harus sesegera mungkin menyelesaikan misinya. Kemudian, Connor bertemu dengan salah seorang penjaga dengan sebuah tato yang ada di punggungnya. Connor yang kurang mengerti dengan hal itu pun meminta bantuan dari Evie yang sedang berada di luar. Setelah selesai membantu Connor, kemudian ada seorang wanita yang mendatangi Evie dan menggodanya. Rupanya kegairahan duniawi yang ada di acara ini merupakan ujian bagi para calon anggota Cicada. Connor yang telah berhasil masuk pun mendapati berbagai kemaksiatan duniawi. Kemudian, di sini Connor melihat salah seorang bos Cicada yang bernama Philip. Namun sayangnya setelah selesai menyampaikan pidatonya, Philip pun menghilang begitu saja. Connor yang tidak ingin kehilangan jejaknya pun pergi dan mencarinya. Sementara itu di sisi lain, Gwen yang telah berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah komputer yang merupakan komputer milik bos Cicada. Di sini, Gwen mencoba mengcopy data yang ada di dalam komputer tersebut menggunakan flash disk yang dia sembunyikan pada sebuah high heel miliknya. Namun tiba-tiba seorang penjaga mengetahui hal tersebut, kemudian menangkap Gwen. Di samping itu, Connor telah menemukan Philip setelah melewati berbagai macam godaan duniawi yang ada di sana.
Setelah itu, Philip mencoba menguji mental Connor dengan segala kata-kata yang ia lontarkan. Dan karena Connor orangnya profesional, ujian semacam itu pun bukan masalah baginya. Hingga akhirnya, Connor mencapai pada ujian terakhirnya. Di dalam ruangan ini, Connor dipertemukan dengan Gwen. Dan di sini, Connor mendapati kenyataan bahwa Gwen merupakan salah satu anggota NSA yang bernama Olivia. Mengetahui hal tersebut membuat hati Connor menjadi terluka. Kemudian, Philip memperlihatkan sebuah pistol yang di dalamnya terdapat satu peluru. Yang intinya mereka berdua harus memutuskan siapa yang menembak dan siapa yang harus mati tertembak. Tapi dengan segala keahlian yang dimilikinya, Connor pun mampu mengalahkan dua penjaga yang ada di sana. Namun naasnya, Gwen harus terkena tembakan dan membuatnya tidak berdaya. Kemudian Gwen pun memberikan flash disk miliknya kepada Connor. Melihat hal itu, Connor pun bergegas mengejar Philip. Yang faktanya ternyata Philip ini merupakan seorang aktor yang bernama Charles yang disewa oleh Cicada. Ini bertujuan untuk menyembunyikan identitas asli dari ketua Cicada 331. Dan sialnya lagi, si Charles ini tidak mengetahui siapa sebenarnya bos yang telah menyewanya. Hal itu dikarenakan semua pembayarannya selama ini dilakukan secara online di dark web. Setelah itu, Connor pun bergegas mengcopy data yang ada di dalam komputer milik Cicada. Setelah selesai, Connor pun kabur lewat jendela yang ada di sana. Kemudian disusul dengan kedatangan dua sosok agen dengan pakaian supernya. Si agen ini kemudian menembak si Charles hingga membuatnya mati tak berdaya. Kemudian beberapa hari setelah itu diperlihatkan Connor menyelesaikan sidangnya sendirian dengan mengirimkan bot atau pesan otomatis pada setiap anggota dewan serta penuntut yang ada di sana. Yang mana pesan tersebut berisi informasi rahasia pemerintah yang telah bocor. Dan dengan ini, Connor pun mengancam si jaksa serta dewan lainnya untuk memberinya $1 juta untuk setiap pembatalan peririsan dokumen yang telah bocor. Kemudian, Connor pun meminta atas pembebasan sahabatnya yaitu Evie yang telah dipenjara. Di akhir film diperlihatkan Connor yang sedang merayakan kemenangannya bersama teman-temannya, serta dilanjutkan dengan sebuah salam dari si cantik Gwen. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film dari Cicada 331 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.